Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nur Humairatus Dayu SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada kami dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Herlina. Saya Redi Andriansa. Saya Jetki. Saya Anggi Jayanti. Dan saya Herma Rosmalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berpresentasi untuk menjelaskan dan berbagi ilmu tentang paragraf. Ya, selanjutnya kita akan ngebahas tentang yang namanya hakikat paragraf, teman-teman. Hakikat paragraf sebenarnya banyak sekali ya pembagiannya, tapi di sini kita akan bahas mengenai yang namanya pengertian dari paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Bahkan teman-teman, semua paragraf ya, biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini, yaitu berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Baiklah, selanjutnya. Fungsi pembentukan paragraf. Nah, fungsi pembentukan paragraf sendiri ini ada 7 poin. Nah, yang pertama itu menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Nah, gagasan utama sendiri kalau kita garis bawah itu adalah ide-ide pokok. Lalu, yang kedua itu memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Kenapa begitu? Agar pengarang tersebut lebih mudah memahami atau lebih fokus dan teliti saat mengerjakan suatu karangan. Lalu, yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Arti dari sistematis sendiri itu adalah rapi dan tersusun. Lalu, yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Jadi di sini pengarang lebih membantu para pembaca dengan karangan tersebut, dan karangannya tersebut itu dapat dipahami oleh para pembaca. Jadi kayak pengarang itu memudahkan si pembaca tersebut. Lalu yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Nah, penggalan-penggalan pikiran itu biasa disebut juga dengan ide-ide pikiran dari suatu pengarang, sehingga terlahirlah sebuah karangan dari pengarang tersebut. Lalu yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf tentu mempunyai beberapa ide atau gagasan. Seperti yang kita tahu bahwa ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf. Sehingga apabila kita membuat atau memulai suatu paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan atau pikiran baru. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Jadi, paragraf itu harus memiliki satu kesatuan pikiran yang utuh. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah dalam sebuah paragraf kita hanya boleh mempunyai satu ide pokok atau gagasan untuk difokuskan sebagai pengendali. Jika di dalam sebuah kalimat kita memiliki gagasan yang lebih dari satu, tentu saja akan membuat para pembaca merasa kebingungan dan menimbulkan ketidakjelasan di dalam paragraf itu sendiri. Karena hubungan satu kalimat ke kalimat yang lainnya tidak saling berkesinambungan. Tentu saja agar hal tersebut tidak terjadi, kita harus senantiasa mengevaluasi supaya kalimat-kalimat yang kita tulis itu erat hubungannya untuk bersama-sama menjelaskan satu ide pokok yang dituangkan. Nah, yang kedua itu ada kepaduan. Paragraf yang baik harus mempunyai unsur kepaduan di dalamnya. Yang dimaksud dengan kepaduan yakni kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dan terangkai dengan serasi atau berkaitan. Misalnya, dalam
kalimat awal kita hendak menjelaskan tentang keindahan alam di Indonesia. Maka dalam satu paragraf tersebut akan berisi hal-hal yang sama. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang tersusun logis dan sistematis sebagai satu kesatuan pikiran yang utuh dan relevan, dan merupakan inti penuangan buah pikiran yang utuh dalam sebuah tulisan atau karangan. Tulisan atau karangan yang utuh dan sistematis itu pada dasarnya dibangun oleh kalimat-kalimat yang digabung dengan membentuk suatu paragraf. Karena itu, kemampuan menulis paragraf sangat penting ya, karena isi setiap paragraf harus relevan dan menunjang keseluruhan isi dan tema karangan. Yang keempat itu ada pengembangan. Di sini jelas ya bahwa sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menuangkan informasi atau keterangan guna memperluas dan mendukung kalimat utama. Yang terakhir ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan tonggak penting dalam penyusunan suatu paragraf yang tepat. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi atau pilihan kata, dan keefektifan yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar itu berkaitan dengan kaidah atau aturan bahasa, seperti tata bunyi, ejaan yang disesuaikan dengan PUEB, dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa gagasan atau pikiran utama pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Gagasan utama biasanya terdapat di awal kalimat deduktif atau di akhir kalimat induktif. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang terdapat di kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, opini, atau contoh-contoh, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah transisi atau konjungsi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intra kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf. Contohnya adalah lagi pula, terlebih lagi, namun, dan lain sebagainya. Unsur yang kelima adalah penegas. Unsur yang terakhir ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf memiliki penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membaca, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Nah, selanjutnya adalah kerangka paragraf. Kerangka paragraf sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama itu menentukan tema dan judul. Terlebih dahulu, kita sebelum membuat kerangka paragraf, alangkah baiknya kita menentukan tema dan judul agar lebih memudahkan saat penulisan kerangka paragraf. Nah, yang kedua ini adalah menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Lalu, yang ketiga, memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Kenapa gitu? Karena untuk sebagai penjelas untuk mendeskripsikan
menyelesaikan kalimat utama tersebut. Lalu, yang keempat ini menuliskan kalimat penjelas penegas untuk mendukung ide pokok. Karena penegas ini sendiri adalah fungsinya sebagai menambah daya tarik sebuah paragraf untuk menghindari kebosanan saat para pembaca tersebut membaca suatu karangan. Nah, kita langsung ke contohnya. Aku mengambil contoh kerangka paragraf, yaitu jenis paragraf eksposisi, yang temanya adalah kebudayaan Indonesia. Nah, dari tema tersebut itu kita bisa mendapatkan judul. Nah, judul yang kita dapat adalah meningkatkan kebudayaan Indonesia. Lalu di paragraf satunya kita memiliki pikiran utama, yaitu adalah mengenal budaya. Dan dari pikiran utama tersebut kita bisa mendapatkan pikiran penjelas, seperti pikiran penjelas pertama adalah adat istiadat. Lalu pikiran penjelas kedua adalah pakaian daerah. Yang ketiga, pikiran penjelas yang ketiga itu adalah bahasa daerah. Nah, sebenarnya bisa lebih banyak lagi pikiran penjelasnya, seperti kita bisa mengambil yang lainnya seperti makanan daerah, minuman daerah maupun tempat wisata daerah itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi. 1. Narasi. Narasi adalah pola penyusunan paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh paragraf narasi. Amir berjalan cepat menuju rumahnya karena merasa khawatir dan takut akan ada seseorang yang dirasa mengikutinya. Dengan pelan-pelan, ia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka, seorang laki-laki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming dan menunjukkan raut yang semakin menyeramkan. Amir pun memukulinya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa paragraf narasi yang tadi saya bacakan itu menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh si tokoh tersebut, yaitu si Amir. Nah, jadi itu adalah contoh paragraf narasi. Next. Nah, selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga si pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau merasa berada pada objek yang digambarkannya itu. Contoh paragraf deskripsi. Pantai Nusa Penida merupakan salah satu pantai yang memiliki tata keindahan alam yang sangat menarik. Pohon-pohon yang rindang dengan bentangan lautnya yang luas sangat cocok bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, dan jauh dari kebisingan kota. Keindahan selalu ingin dinikmati oleh wisatawan, karena Pantai Nusa Penida juga menawarkan kecantikan ikan laut yang beragam dan mengesankan. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu tempat atau sesuatu yang diceritakan. Nah, dari contoh tersebut itu yang digambarkan adalah tempat atau Pantai Nusa Penida. Nah, dari contoh tersebut tuh digambarkan bahwa Pantai Nusa Penida itu memiliki tata alam yang sangat menarik, sangat indah dan tenang, sehingga para wisatawan dapat istirahat atau dapat refreshing di Pantai Nusa Penida tersebut. Jenis paragraf berdasarkan isi yang selanjutnya yaitu ada eksposisi. Eksposisi merupakan paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya yaitu terdapat informasi. Jadi di sini penulis itu memberikan sebuah informasi, proses, teori, teknik yang memiliki tujuan agar pembacanya itu memiliki wawasan yang luas. Nah, di dalam eksposisi ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, teknik identifikasi.
Teknik identifikasi merupakan teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Contohnya di sini yaitu bangunan bersejarah yang terdapat di wilayah ibu kota Jakarta adalah tempat belajar yang sangat murah. Untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia, kita dapat berkunjung ke tempat tersebut. Nah, di sini penulis memberitahu ciri-ciri dari bangunan bersejarah tersebut bahwa kita bisa berkunjung ke sana untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Nah, selain untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia, tentu kita ke sana bisa untuk melihat keindahan dan kesibukan kota Jakarta melalui puncak monumen tersebut. Dan juga penulis memberikan informasi tiket harga untuk memasuki bangunan bersejarah tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik perbandingan. Teknik perbandingan digunakan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, di sini penulis itu berusaha membandingkan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, di lapangan saat ini para petambak justru tengah memberikan benih udang Panamei, meski harganya lebih murah dari udang windu. Perbandingan kedua udang tersebut yaitu udang Panamei yang memiliki keunggulan yaitu tahan dari berbagai penyakit, berbeda dengan udang windu yang sangat rentan dengan penyakit. Nah, di dalam contoh ini penulis membandingkan antara udang Panamei dan udang windu dari segi harga, yang dimana udang Panamei ini jauh lebih terjangkau, lebih murah, dan juga kualitasnya pun lebih unggul karena tahan dari berbagai penyakit, berbeda dengan udang windu yang harganya lebih tinggi akan tetapi sangat rentan terhadap penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran, contoh, atau penjelasan yang khusus dan nyata. Yang dinamakan ilustrasi ini tentu merupakan sebuah gambaran atas peristiwa yang nyata. Contohnya, aksi coret-coret pakaian dan konvoi sepeda motor mewarnai pengumuman kelulusan bagi SMK Kemerdekaan Jakarta pada hari Sabtu 16 Juni 2017. Nah, tentu peristiwa ini bukan hal yang tabu lagi karena memang nyata benar adanya bahwa aksi coret-coret ini seperti sudah turun-menurun gitu, sehingga peristiwa ini dikatakan sebagai contoh dari teknik ilustrasi karena peristiwa yang nyata. Yang selanjutnya yaitu teknik klasifikasi, yaitu mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Contohnya, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Nah, di sini pemerintah mengelompokkan bantuan yang akan diberikan kepada korban gempa, mulai yang dari kerusakan ringan, sedang, sampai yang berat. Yang tentunya nominal dana yang diberikan pun besarnya berbeda-beda. Dan juga calon penerima bantuan tersebut dikelompokkan lagi nih oleh aparat desa setempat, yang dilihat berdasarkan tingkat kemampuan warga, mulai yang dari ekonominya menengah ke bawah, menengah sampai menengah ke atas. Yang tentunya warga yang memiliki ekonominya menengah ke bawah akan menerima bantuan yang lebih besar dibanding yang menengah, bahkan menengah ke atas. Yang selanjutnya yaitu teknik definisi, merupakan penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Di sini penulis tidak hanya menjelaskan arti dari sebuah kata, melainkan juga arti dari sebuah kalimat. Contohnya di sini yaitu hipertensi, kolesterol tinggi, jantung koroner, dan asam urat disebut penyakit degeneratif. Penyakit tersebut sulit disembuhkan karena menurunkan fungsi organ tubuh yang terjangkit. Nah, dalam contoh ini penulis tidak hanya menjelaskan arti dari satu kata, melainkan menjelaskan suatu kalimat yang dimana penyakit degeneratif ini terdiri atas hipertensi, kolesterol tinggi, jantung koroner, dan asam urat, merupakan penyakit yang sulit disembuhkan karena menurunkan fungsi organ tubuh. Nah, selain itu juga penulis memberikan sebuah informasi untuk cara pencegahan dari penyakit ini, yaitu melalui penerapan pola hidup sehat, melalui
makanan yang sehat, dan olahraga yang teratur. Yang terakhir yaitu teknik analisis, merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Nah, di dalam teknik analisis ini terbagi menjadi beberapa bagian analisis. Yang pertama yaitu analisis bagian. Teknik analisis paragraf dengan memecah suatu objek menjadi beberapa bagian yang masih membentuk satu kesatuan. Contoh yang saya gunakan di sini yaitu pembuatan aci goreng. Tentu dalam pembuatan aci goreng ini memiliki bahan-bahan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama bahan kering, bahan basah, bahan pelengkap. Yang bagian-bagian dari bahan-bahan ini masih membentuk satu kesatuan, kemudian dipecah lagi menjadi lebih spesifik, seperti bahan kering yaitu berupa tepung kanji atau tapioka, bahan basah seperti bawang putih dan air panas, dan bahan pelengkap yaitu seperti saus ataupun kecap. Selanjutnya yaitu ada analisis fungsional, yang dimana analisis fungsional ini merupakan lanjutan dari analisis bagian. Jadi di dalam analisis fungsional ini lebih menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian yang terdapat di analisis bagian. Contohnya, dalam bahan kering, campuran tepung tapioka dengan terigu ini berfungsi membentuk adonan yang lebih kenyal serta kalis. Kemudian bahan basah seperti bawang putih akan menambah aroma yang lebih sedap fungsinya. Lalu air panas yang fungsinya membantu proses untuk menguleni adonan cireng. Dan yang terakhir bahan pelengkap yaitu berupa saus atau kecap yang berfungsi untuk menambah cita rasa saat kita menikmati cireng. Jadi lebih menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian yang sudah dipaparkan dalam analisis bagian. Yang selanjutnya yaitu analisis proses, merupakan pola penyusunan suatu paragraf yang memaparkan suatu proses atau langkah-langkah suatu topik dengan terperinci dan urut. Jadi di dalam analisis proses ini kita menjelaskan langkah-langkah atau step by step dari pembuatan cireng ini. Seperti yang pertama itu mencampur tepung terigu dan tapioka ditambah dengan sedikit garam. Kemudian tambahkan daun bawang, bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk atau diuleni hingga kalis. Selanjutnya bentuk adonan sesuai selera. Dan yang terakhir, goreng cireng ke dalam minyak panas hingga matang rata dan cireng siap untuk dinikmati. Dan yang terakhir yaitu ada analisis sebab akibat. Di dalam analisis ini kita menganalisis suatu proses yang sering dipersoalkan hubungan sebab akibat. Jadi yang disebut analisis sebab ini yaitu merupakan sebuah penyebab yang menyebabkan objek tersebut ada atau muncul. Sedangkan akibat ini dampak dari objek ini ada. Sehingga di sini kita menentukan faktor mana yang menjadi penyebab dan mana faktor yang merupakan akibat. Dan contohnya akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya Herlina. Yang selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu argumentasi, yaitu merupakan paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya yaitu adanya pendapat dan alasan. Contohnya di sini yaitu keberhasilan domain itu memang tidak mudah diukur, sebab domain tersebut menyangkut hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan meta penampilan siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan. Nah, di sini penulis menyampaikan argumentasinya bahwa keberhasilan domain itu tidak mudah diukur. Alasannya karena hal ini terkait dengan meta penampilan siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan. Membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena memiliki banyak orang yang pintar dan berkarakter. Jadi penulis ini menyampaikan alasan mengapa keberhasilan domain itu tidak mudah diukur. Dan yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan isi yaitu persuasi. Persuasi yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu adanya bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya di sini yaitu pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional.
Dana tersebut diwujudkan melalui beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan menuntut ilmu dengan giat. Nah, di sini penulis mengimbau kepada para siswa untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas yang telah diberikannya, yaitu juga selain itu siswa dihimbau untuk selalu giat dalam menuntut ilmu. Ya, selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Pertama ada paragraf deduktif. Apa sih teman-teman paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf deduktif juga memiliki ciri-ciri. Pertama, ciri-cirinya adalah kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Yang kedua, pola umum khusus. Dan yang ketiga ciri-cirinya adalah kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Baiklah, langsung saja untuk membuktikannya kita ke contoh paragraf deduktif. Di sini ada contoh teman-teman. Contohnya yaitu pembelajaran di sekolah bukanlah satu-satunya tempat untuk mendapatkan pengetahuan. Di luar sana banyak sekali informasi yang bisa didapatkan, mulai dari lingkungan tempat tinggal, di tempat umum atau tempat-tempat menarik lainnya. Untuk itu, tetaplah menuntut ilmu dan jangan berpuas diri hanya dengan belajar di sekolah. Nah, itulah merupakan salah satu contoh dari paragraf deduktif teman-teman. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif itu? Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik atau utama. Jenis kalimat induktif pertama ada generalisasi. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum, teman-teman. Paragraf induktif juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari paragraf induktif ini? Pertama, ciri-cirinya adalah diawali dengan penjelasan khusus. Yang kedua, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir, polanya khusus, dan umum. Nah, itulah merupakan ciri-ciri dari paragraf induktif, teman-teman. Kita langsung contohnya saja ya. Pada penjelasan yang pertama yaitu bagian generalisasi, kita dapat melihat contoh paragrafnya. Pada hari Sabtu, Susi, Amir, dan Ranti pergi mengunjungi tempat korban bencana banjir di daerah Jakarta Timur. Mereka mengumpulkan beberapa pakaian, mie, dan makanan ringan untuk dibagikan kepada korban banjir. Ketiga anak tersebut memang merupakan siswa yang dermawan dan peduli terhadap orang lain. Itu contoh paragraf ya dari generalisasi, teman-teman. Terus yang kedua ada yaitu analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Pola ini berdasar pada anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang lain. Jadi di sini banyak sekali ya teman-teman ya contoh-contoh analogi yang dapat dihubungkan pada jenis kalimat induktif ini. Baiklah, kita langsung ke contohnya ya. Contoh paragrafnya. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur, seperti halnya mesin, matahari, bulan, dan bintang yang berjuta-juta jumlahnya. Beredar dengan teratur seperti teraturnya roda mesin yang rumit itu berputar dan bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin yang rumit tentu ada penciptanya yang tak lain adalah manusia.
Lalu tidakkah alam yang sangat besar dan beredar dengan rapi di sepanjang masa ini tidak ada penciptanya? Pencipta alam tentulah merupakan zat yang sangat maha besar. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan yang tentu sayang kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Dengan demikian, alam semesta dan mesin memiliki persamaan dalam beberapa komponen aspek di dalamnya. Ya. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya dalam jenis kalimat induktif kita juga akan mengenal dengan apa yang disebut hubungan klausal. Seperti yang sudah disinggung sedikit dalam paparan sebelumnya, hubungan klausal merupakan sebuah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab dan akibat dari suatu objek atau peristiwa. Nah, terdapat 3 pola hubungan kausalitas di dalam penyusunan sebuah paragraf. Berikut akan saya paparkan. Yang pertama adalah pola hubungan sebab-akibat. Merupakan sebuah paragraf yang disusun atas beberapa sebab dari suatu masalah atau peristiwa yang kemudian sampai pada kesimpulan sebagai akibatnya. Contoh dari paragrafnya akan dibacakan sebagai berikut. Keberadaan hutan yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Hal ini dipicu oleh kurangnya kepedulian warga sekitar terhadap kelestarian hutan. Kegiatan penebangan pohon secara liar yang terjadi di setiap kawasan hutan di Indonesia juga terus terjadi. Ditambah lagi dengan ketidaktegasan pemerintah dalam menindaklanjuti para penebang liar tersebut. Hal ini mengakibatkan tanah dalam kawasan perhutanan tersebut tidak dapat menyerap air dengan baik dan semakin memicu bencana tanah longsor. Jadi jelas ya bahwa dalam kalimat awal di sini kita mengemukakan, menuangkan, dan menuliskan sebab-sebab dari terjadinya suatu peristiwa atau masalah untuk kemudian disimpulkan dengan mengemukakan akibat dari terjadinya suatu masalah atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam pola hubungan akibat sebab. Dalam pola ini, sebuah paragraf dijelaskan dengan memulai akibat-akibat dari peristiwa yang terjadi, lalu diikuti dengan penjelasan atas penyebab dari masalah yang terjadi. Nah, contoh dari paragrafnya sebagai berikut. Sejumlah bahan kebutuhan pokok di berbagai daerah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, mulai dari beras, sayur, dan lauk pauk, hingga membuat banyak masyarakat mengeluh. Peningkatan harga bahan pokok tersebut diidentifikasi oleh adanya faktor cuaca hujan berkepanjangan yang tentu mempengaruhi hasil panen petani. Jadi, bisa dimengerti bahwa dalam penyusunan paragraf ini kita mengemukakan terlebih dahulu akibat-akibat dari adanya masalah atau peristiwa yang terjadi untuk kemudian disimpulkan dengan mengemukakan sebab-sebab dari akibat yang ditimbulkan tersebut. Seperti dalam hal ini, akibatnya sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor cuaca hujan berkepanjangan yang mempengaruhi hasil panen petani. Oke, selanjutnya ada pola hubungan sebab akibat 1, akibat 2. Dalam pola ini, suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama dapat berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga menimbulkan rangkaian beberapa akibat. Ya, contoh paragrafnya sebagai berikut. Dalam upaya menstabilkan perekonomian Indonesia, pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan harga berbagai jenis minyak bumi dalam negeri. Ketika harga minyak bumi yang berupa bahan bakar naik, maka tarif dalam menggunakan angkutan pun akan naik. Jika biaya angkutan naik, maka harga dari sejumlah barang juga pasti akan naik seiring biaya transportasi yang diperhitungkan. Dan naiknya harga dari sejumlah barang-barang tentu akan dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Ya, jadi jelas ya bahwa dalam pola penyusunan paragraf ini, kita terlebih dahulu menuangkan dan mengemukakan sebab dari terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang kemudian disambung dengan mengemukakan dan menuliskan akibat-akibat yang
ditimbulkan dari adanya peristiwa atau masalah tersebut. Akibat satu akan berubah menjadi sebab yang akan menimbulkan akibat kedua. Akibat kedua menjadi sebab yang menimbulkan akibat ketiga, dan demikian seterusnya hingga menimbulkan rangkaian beberapa akibat. Baik, berikutnya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kita juga akan mengenal dengan apa yang disebut paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik kembali. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh paragrafnya sebagai berikut. Limbah sisik ikan yang seringkali dianggap tidak berguna ternyata masih bisa dimanfaatkan. Limbah sisik ikan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi aneka kerajinan tangan. Di antaranya dibuat kerajinan bunga, aneka pot atau vas bunga, asbak, dan sebagainya. Sisik tersebut tentunya diolah terlebih dahulu agar tidak berbau dan warna yang lebih menarik. Sehingga limbah sisik ikan yang seringkali dianggap tidak berguna dapat menjadi lebih bermanfaat. Jadi bisa dimengerti ya bahwa dalam penyusunan paragraf ini kita menuliskan kalimat pokok atau kalimat utamanya terlebih dahulu di awal kalimat, kemudian disambung dengan kalimat penjelas atau kalimat mendukung, lalu diakhiri dengan menuliskan kembali kalimat pokok atau kalimat utama yang menjadi ide dari penulisan paragraf tersebut. Ya, alhamdulillah, demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga paparan singkat dan sederhana kami dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.